Nah, setidaknya ada 7 jenis luka batin yang sering kali dialami oleh istri. Di antaranya adalah dulu sewaktu kecil, saya termasuk anak yang bandel dan sulit untuk duduk manis dalam waktu yang lama. Suka lari-larian, naik sepeda, balapan sama teman-teman sekampung, main petak umpet, lompat tali, dan permainan tradisional lainnya. Saking aktifnya saya juga sering jatuh dan terluka. Pernah suatu ketika saya naik sepeda kenceng banget, kemudian mendadak ada ayam tetangga lewat. Niat hati ingin menghindari ayam tersebut supaya tidak ganti rugi kalau tertabrak, malah saya sendiri yang kena tabrak pagar tetangga. Saking kerasnya saya nabrak pagar rumah orang, tubuh saya sampai terpental dan masuk got. Itu adalah kecelakaan sepeda paling parah yang pernah saya alami saat saya masih anak-anak. Karena lutut bagian kanan saya harus siap menerima jahitan dan bekas lukanya masih ada sampai sekarang. Mbak Maida ini ngapain sih cerita masa kecilnya yang gak ada hubungannya sama masalah rumah tangga? Memang tidak ada, tapi luka fisik yang saya alami kurang lebih bisa jadi pembanding yang pas dengan luka batin yang ibu alami. Luka fisik disebabkan oleh kecelakaan seperti yang terjadi pada saya sewaktu kecil, tidak sengaja terlukai oleh benda tajam seperti pisau saat memasak dan sebagainya. Luka batin juga sama, ada penyebabnya. Bisa itu mendengar kata-kata kasar dari suami, dibentak anak yang kita sayangi, dan sebagainya. Jika diperhatikan, manusia sepertinya lebih mudah mengatasi luka fisik yang dialami. Misalnya, saya jatuh dari sepeda. Perih dan sakitnya seperti apa saya sudah lupa rasanya, tapi bekasnya masih ada di lutut saya. Saya tahu bagaimana cara mengobatinya, yakni dengan membersihkannya lebih dulu, kemudian membubuhinya dengan obat merah. Dan tinggal tunggu waktu luka itu akan mengering dan sembuh. Untuk luka batin, bagaimana cara mengobatinya? Kita tidak tahu. Bahkan kadang para istri juga tidak tahu luka batin itu yang seperti apa sih Mbak Maida. Nah, setidaknya ada 7 jenis luka batin yang sering kali dialami oleh istri. Di antaranya adalah sakit hati diselingkuhi, kata-kata kasar dari suami hobi merendahkan kemampuan istri, keberadaan dan pendapat istri diabaikan, suami tak penuhi nafkah lahir batin, suami sensitif, tidak sabaran dan mudah marah, suami ceritakan keburukan istri di depan orang lain. Semua sikap ini sangat mudah menimbulkan luka batin dalam hati istri. Apalagi jika terus-menerus dilakukan dalam jangka panjang, yang berarti suami tidak sadar bahwa hal ini melukai istrinya. Padahal dalam menyembuhkan sakit hati ini tidak mudah. Butuh penanganan khusus. Salah satunya, ibu bisa mengikuti terapi detoks batin. Bagaimana cara memaafkan suami yang berselingkuh? Apapun kesalahan suami ibu, bahkan jika dia berselingkuh, ibu wajib memaafkan suami. Karena menyimpan amarah dan dendam bisa membuat ruang batin penuh. Ruang batin jika penuh, emosi-emosi negatif itu akan mengkristal dan menjadi penyakit. Klien saya ada yang kena vertigo, mah, jantung, hingga kanker karena kelamaan menyimpan luka batin. Jika ibu kesulitan memaafkan suami karena masih teringat kesalahannya, saya sarankan ikuti terapi detoks batin. Dalam terapi detoks batin, ibu akan mendapatkan 3 hal. Pertama, rekaman seminar online. Ibu akan mendapatkan bimbingan dari saya secara langsung mengenai cara memaafkan suami dan melepaskan dendam. Rekaman seminar online ini berdurasi kurang lebih 3 jam yang bisa ibu tonton berulang-ulang agar hasilnya ibu bisa lebih cepat move on dari rasa sakit hati yang diakibatkan suami. Kedua,
Ibu akan mendapatkan audio meditasi, ikhlas dan lapang hati khusus untuk membantu menyembuhkan luka batinnya yang disebabkan karena masalah rumah tangga. Audio meditasi berdurasi 30 menit ini ada bimbingan suara saya juga yang perlu ibu dengarkan setiap malam sebelum tidur. Insya Allah bisa membuat ibu lebih tenang, ikhlas, dan damai. Ibarat obat harus dikonsumsi setiap malam dengan dosis yang tepat agar sembuhnya lebih cepat. Ketiga, ibu akan mendapatkan buku 30 hari memaafkan suami yang dikirim langsung ke alamat ibu. Buku ini berisi langkah-langkah konkret, sikap keseharian yang ibu lakukan selama 30 hari ke depan agar ibu mampu menjadi pribadi yang baru, yang lebih kuat dan tidak mudah tersakiti. Ayo ibu-ibu, jangan ditunda berobat batinnya. Karena sakit hati dan emosi negatif yang terus ibu simpan bisa mengkristal jadi penyakit. Pendaftaran terapi detox batin bisa menghubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut.